Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Melia dari kelas D3 MP 4404 berasal dari Fakultas Ilmu Terapan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang laporan marketing intelijen PT Australia Indonesia Milk Industry. Langsung saja saya mulai yang pertama kepada profil perusahaan. Indomilk adalah perusahaan minuman susu yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan yang bernama lengkap PT Australia Indonesia Milk Industry ini didirikan pada tahun 1967 sebagai perwujudan penanaman model asing dan pelopor dalam pembuatan susu, yaitu susu kental manis secara modern di Indonesia. Indomilk awalnya hanya memiliki 200 karyawan yang terus mengusahakan perkembangan produk-produk perusahaan. Indomilk memproduksi susu pasteurisasi merek Indomilk pada tahun 1970, produk mentega dengan merek Orchid Butter, dan untuk merek Golden Churn pada tahun 1971. Produk es krim untuk merek Peter Ice Cream pada tahun 1972, serta susu bubuk Indomilk yang diproduksi dengan sistem toll manufacturing pada tahun 1985. Pada tahun 1986, Indomilk meluncurkan susu kental manis cap enak setelah terjadi perubahan status PMDN atau penanaman modal dalam negeri. Tahun 1988, susu kental manis produksi Indomilk telah diimpor oleh berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Bangladesh, Vietnam, Myanmar, Taiwan, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Hingga tahun 2008, Indomilk menaungi beberapa anak perusahaan dan berbagai produk susu. Selanjutnya, latar belakang observasi. Dalam kegiatan perkuliahan yang telah dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan, telah membahas mengenai marketing intelijen. Marketing intelijen adalah sebuah strategi yang dapat dilakukan oleh semua perusahaan untuk memperoleh informasi. Informasi itu bisa dilakukan dengan pengumpulan data dan analisis pasar sesuai dengan keadaan pasar yang sedang terjadi. Tujuan dari diadakan observasi lapangan mengenai marketing intelijen adalah 1. Menyediakan analisis pasar secara komprehensif. Yang kedua, mengetahui apa saja yang dilakukan kompetitor. Dan yang ketiga, mengumpulkan data secara valid dan reliable. Selanjutnya, hasil observasi. Dari hasil wawancara tersebut didapatkanlah diagram responden. Yang pertama, jenis kelamin. Dari jenis kelamin, lebih banyak perempuan yaitu 80% dan laki-laki sebanyak 20%. Umur, dari umur 14 sampai 24 tahun terdapat 80% dan umur 40 sampai 50 tahun 20%. Peminat yang berprofesi sebagai siswa terdapat 40%, ibu rumah tangga 20%, dan yang tidak bekerja 40%. Selanjutnya, hasil wawancara dengan konsumen. Responden Dina, alasannya untuk menambah rasa manis pada makanan. Pesaing dari produk Indomilk Denkow, kelebihannya menambah rasa manis pada makanan. Kekurangan isinya terlalu sedikit. Yang kedua, Arman, alasannya memiliki rasa yang sangat enak. Pesaing dari produk Indomilk ini Frisian Flag, kelebihannya lebih manis dan terasa enak dari yang lain. Kekurangannya harganya mahal. Yang ketiga, Diwa, alasannya untuk menambah nutrisi tubuh. Pesaing dari produk Indomilk ini adalah Frisian Flag, kelebihannya susunya kental dan manis, kekurangannya isinya terlalu sedikit. Yang keempat, Ria, alasannya rasanya lebih enak. Pesaingnya Nestle Cornation, kelebihannya susunya lebih kental, kekurangannya kemasannya kurang menarik. Yang kelima, Mas Rizal, alasannya rasanya enak dan manis. Pesaing dari produk Indomilk Milo, kelebihannya lebih manis dan kental, kekurangannya terlalu sedikit. Selanjutnya, kesimpulan.
Susu Indomil merupakan salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki rasa yang sangat manis yang bermanfaat untuk nutrisi tubuh kita. Tapi di balik kelebihan susu tersebut juga memiliki kekurangan, yaitu kemasan yang kurang menarik dan isinya yang terlalu sedikit. Selanjutnya, saran, dan ini juga merupakan sebagai penutup. Sebaiknya, perusahaan Indomil harus mempertahankan kelebihan yang sudah dimiliki dan harus memperbaiki kekurangannya dibandingkan pesaing. Harus memperhatikan kemasannya supaya konsumen tetap minat dengan Indomil ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.